Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Fitrius Handayanti dengan NIM 19111101192. Saya mahasiswa dari IAIN Samarinda. Di sini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Riswadi MPD. Materi yang saya bahas yaitu tentang sosialisasi dan penyelesaian diri di sekolah. Adapun materi yang saya bahas yaitu terdiri dari 4 poin. Poin A yaitu pengertian sosialisasi dan penyelesaian diri di sekolah. Poin B yaitu bentuk, tahap, dan kegiatan proses sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Poin C yaitu peranan dan fungsi sekolah dalam proses sosialisasi peserta didik serta tujuan sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Dan poin yang terakhir yaitu poin D, faktor-faktor dalam sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Baik, di sini saya akan masuk ke materi pembahasan yaitu pada poin A, pengertian sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Yang A, pengertian sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses membimbing yang dilakukan secara individu ke dalam dunia sosial. Sosialisasi juga bisa dikatakan soal pembelajaran. Dalam proses sosialisasi, individu belajar tingkah laku, kebiasaan, serta pola-pola kebudayaan lainnya, dan juga keterampilan-keterampilan sosial seperti berbahasa, bergaul, berpakaian, cara makan, dan sebagainya. Adapun menurut pendapat Sudjono Dirjosisworo, sosialisasi mengandung 3 pengertian penting. Yang pertama yaitu proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu proses akomodasi yang dimana individu menahan, mengubah impuls dan simpuls dalam dirinya untuk mengambil cara hidup atau kebudayaan yang bermasyarakat. Yang kedua yaitu dalam proses sosialisasi, individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide, pola, nilai dan tingkah laku, serta ukuran kepatuhan tingkah laku dalam bermasyarakat. Yang ketiga yaitu semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan dalam diri pribadinya. Berdasarkan uraian yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah proses individu dalam mempelajari keperluan sosial, kultural di sekitarnya yang mengarah ke dunia sosial untuk dapat berinteraksi dengan baik di dalam lingkungan bermasyarakat, sehingga di dalam lingkungan masyarakat tersebut menjadi lingkungan yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu tentang pengertian penyelesaian diri. Penyelesaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai harmoni pada diri sendiri dan pada lingkungannya, sehingga permusuhan, kemarahan, depresi, dan emosi negatif lainnya itu sebagai respon pribadi yang tidak sesuai dan kurang efisien dapat dikikis. Maksudnya dengan adanya penyelesaian tersebut, hal-hal negatif dapat dihilangkan. Berdasarkan uraian yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri adalah proses mengubah diri sesuai dengan norma atau tuntunan lingkungan di mana dia hidup agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internalnya, sehingga tercapai keharmonisan pada diri sendiri serta lingkungan bermasyarakat. Seperti itu. Baik, selanjutnya pada poin B yaitu bentuk, tahapan, dan kegiatan proses sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah.
Yang A yaitu bentuk-bentuk proses sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Dalam ilmu sosiologi terdapat bentuk-bentuk proses sosialisasi yang dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Di antaranya yaitu 1. Sosialisasi dan penyesuaian primer. Maksudnya yaitu sosialisasi pertama yang diterima atau dijalani seorang anak di lingkungan keluarganya yang berfungsi sebagai mengantarkan mereka memasuki kehidupan sebagai anggota bermasyarakat. Yang kedua yaitu sosialisasi dan penyesuaian sekunder. Artinya, sosialisasi lanjutan di mana seseorang menjalani sosialisasi dengan orang lain setelah keluarga atau di sekitar kehidupannya dalam bermasyarakat. Yang ketiga yaitu sosialisasi dan penyesuaian formal. Maksudnya yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui proses pendidikan disusun dengan lembaga-lembaga pendidikan. Yang keempat yaitu sosialisasi dan penyesuaian non-formal, yaitu sosialisasi yang tidak sengaja dilakukan seseorang dan terbuka bagi semua orang, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu yang B, tahap-tahap proses sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Tahap-tahap tersebut terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yaitu tahap yang dialami manusia sejak dilahirkan dan sering dikatakan sebagai tahap anak yang berusia 0-2 tahun. Tahap ini yaitu tahap yang dilakukan anak sebagai mula persiapan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Yang kedua yaitu tahap meniru. Tahap yang dilakukan pada tahap ini yaitu tahap peran orang tua yang berada di sekitarnya untuk menirukan peran yang dilihat, didengar, dan dijalankan oleh orang tua di lingkungannya. Yang ketiga yaitu tahap siap bertindak, yaitu tahap yang dilakukan untuk mengetahui peran yang harus dijalankan tetapi telah mengetahui peran yang harus dijalankan secara sadar layaknya seorang remaja. Yang keempat yaitu tahap penerimaan norma kolektif, yaitu pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Tahap ini memahami peran yang dijalankan secara optimal, sehingga seorang murid yang memahami peran guru dan peran orang lain di sekelilingnya, sehingga tahap penerima norma kolektif dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Baik, selanjutnya yang B, yaitu tahap-tahap proses sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Tahap-tahap proses sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah terbagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Tahap ini adalah tahap yang dialami manusia sejak dilahirkan dan sering dikatakan sebagai tahap anak berusia 0-2 tahun. Tahap ini juga sebagai awal dari persiapan diri untuk mengenal dunia sosial. Yang kedua yaitu tahap meniru. Tahap ini adalah tahap yang diajarkan oleh seorang anak untuk mengambil peran orang yang berada di sekitarnya. Ia mulai meniru peran yang dilihat, didengar, atau dijalankan oleh orang tuanya di lingkungan sekitarnya. Tahap ketiga yaitu tahap siap bertindak. Tahap ini yaitu tahap mengetahui peran yang harus dijalankan, tetapi telah mengetahui peran yang harus dijalankan secara sadar, layaknya seorang remaja. Yang keempat yaitu tahap penerimaan norma kolektif. Maksudnya yaitu setelah orang anak menjadi dewasa, tahap ini sangat berpengaruh penting dalam memahami peran yang dijalankan secara optimal, seperti seorang murid yang memahami peran guru dan peran orang lain di sekelilingnya, sehingga dapat memahami dan menerima norma kolektif. Selanjutnya yang C
yaitu kegiatan-kegiatan proses sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah terbagi menjadi 3. Yang pertama, belajar atau learning. Belajar atau learning adalah perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman yang lalu. Proses belajar individu berlangsung sepanjang hayat. Yang kedua, yaitu penyesuaian diri dengan lingkungan. Penyesuaian diri merupakan kemampuan untuk mengubah diri dengan lingkungannya, atau sebaliknya, mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan dirinya. Penyesuaian diri individu terbagi menjadi 2, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan fisik dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Yang ketiga, yaitu pengalaman mental. Pengalaman mental adalah pengalaman seseorang yang membentuk suatu sikap pada diri seseorang yang dimana didahului oleh sikap terbentuknya suatu kebiasaan yang menimbulkan reaksi yang sama terhadap masalah yang sama. Maksudnya, seperti seorang anak yang sejak kecil terbiasa dengan bantuan orang lain, maka setelah dewasa, anak tersebut akan tergantung dengan orang tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya pada poin C, yaitu peranan dan fungsi sekolah dalam proses sosialisasi dan penyesuaian peserta didik, serta tujuan sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Yang A, yaitu peranan dan fungsi sekolah dalam proses sosialisasi dan penyesuaian peserta didik. Peranan terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 10 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan bahwa jalur pendidikan sekolah atau formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Peranan sekolah sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga, maka sekolah bertugas mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang dibawa oleh keluarganya. Adapun peranan dalam kurikulum antara lain, yang pertama, 1. Anak didik belajar bergaul sesama anak didiknya. Yang kedua, yaitu anak didik belajar mentaati peraturan-peraturan sekolah. Yang ketiga, mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Selanjutnya, yaitu fungsi sekolah dalam proses sosialisasi dan penyesuaian peserta didik. Di antaranya, mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Yang kedua, yaitu sebagai lembaga sosial yang spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, setelah tercapai fungsi 1 dan kedua, maka terjadilah fungsi yang ketiga, yaitu menjadi efisiensi. Baik, selanjutnya yang B, yaitu tujuan sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Tujuannya terdiri menjadi 4. Yang pertama, memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat. Yang kedua, yaitu mengembangkan kemampuan seseorang untuk dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga, yaitu membuat seseorang mampu mengembalikan fungsi-fungsi melalui latihan introspeksi yang tepat. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam bermasyarakat. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu pada poin D, yaitu faktor-faktor dalam sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi 2, yang A yaitu faktor pendukung dalam sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Faktor pendukung dalam sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di antaranya, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi kondisi jasmani, psikologi, kebutuhan, kematangan,
intelektual, emosional, mental, dan motivasi. Dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari lingkungan yang meliputi lingkungan rumah, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang B yaitu faktor penghambat dalam sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah terbagi menjadi 3, yaitu 1. Kesulitan dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu pola kelakuan yang berbeda-beda atau yang bertentangan. Yang ketiga, akibat perubahan dalam masyarakat, seperti perubahan akibat modernisasi, industrialisasi, dan urbanisasi. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu sosialisasi adalah proses individu dalam mempelajari keperluan-keperluan sosial dan kultural di sekitar yang mengaruh ke dunia sosial. Sedangkan penyesuaian diri adalah proses mengubah diri sesuai dengan norma atau tuntunan lingkungan di mana dia hidup agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustasi, dan konflik sehingga tercapai keharmonisan pada diri sendiri serta lingkungan dan diakhiri dapat diterima oleh kelompok dan lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi tersebut berasal dari luar dan dari dalam diri individu. Faktor yang berasal dari dalam diri individu yaitu sifat dasar, perbedaan individual, dan motivasi. Sedangkan faktor yang berasal dari luar individu yaitu lingkungan prenatal dan lingkungan sekitarnya. Adapun motivasi yang saya sampaikan setelah membahas materi sosialisasi dan penyesuaian diri di lingkungan sekolah yaitu biqadri al-quddi tuktasabu al-ma'ali. Sebesar usaha yang dikeluarkan, sebesar itu pula kesuksesan yang didapat. Semoga usaha kita akan berbuah hasil menjadi kesuksesan yang akan kita dapat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya mendengarkan pemaparan materi yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.